Astaga, PBB dapat bukti sadis militer Ukraina bantai penduduk sendiri. Hurrah! Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia, Kolonel Jenderal Alexander Fomin, baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan kemanusiaan, Martin Griffiths di Moskow. Pertemuan digelar untuk membahas situasi sebenarnya yang kini terjadi di Ukraina selama militer Rusia menggelar operasi militer khusus. Banyak hal dibahas Kemhan Rusia dengan PBB seputar kondisi kemanusiaan. Salah satu yang paling menarik adalah ternyata ada fakta mengejutkan soal perbuatan sadis militer Ukraina yang dilaporkan Jenderal Fomin kepada PBB. Jadi pada siaran resmi Kemhan Rusia yang diterima Viva Militer Selasa 5 April disebutkan dalam operasi militer khusus Rusia menemukan fakta bahwa pimpinan Ukraina dan para militer negara itu telah melakukan genosida terhadap warga negara mereka sendiri. Penduduk sengaja dibunuh oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina dan pasukan nasional neo-Nazi Azov secara sadis. Kementerian Pertahanan Rusia telah menunjukkan bukti nyata genosida dan kebrutalan pimpinan Ukraina dan unit paramiliter terhadap penduduk mereka sendiri, tertulis dalam keterangan resmi Kemhan Rusia. Tentara Ukraina dan Azov membunuh warga mereka yang berusaha mengungsi keluar dari negeri tersebut. Jadi Ukraina sengaja mengurung penduduk sipil di dalam kota untuk dijadikan tameng hidup melawan militer Rusia. Situasi kemanusiaan di Ukraina memburuk. Pertama-tama ini disebabkan oleh tindakan otoritas Ukraina dan batalion nasionalis yang terus memblokir warga di kota-kota, kata Jenderal Fomin. Bahkan tidak cuma warga mereka sendiri, Ukraina juga sengaja mengurung warga asing. Yang terparah, Ukraina tidak henti-henti mensuplai senjata kepada warga mereka sehingga memicu melonjaknya kejahatan. Kiev mendistribusikan senjata secara tidak terkendali kepada penduduk yang menyebabkan peningkatan bandit dan penjarahan. Apalagi jumlah insiden yang melibatkan penggunaan senjata terus meningkat yang dapat menyebabkan kematian staf PBB, tulis Kemhan Rusia dalam laporan ke PBB. Penduduk yang terjebak dalam blokir militer Ukraina ditemukan dalam kondisi tragis. Mereka dilanda kelaparan karena bertahan di dalam ruang bawah tanah tanpa mendapatkan bantuan. Aliran listrik padam, air tidak lagi mengalir, cuaca dingin di musim salju menambah penderitaan warga. Tidak ada warga yang berani keluar sebab resikonya ditembak mati oleh penembak jitu Ukraina. Kendaraan milik warga juga sengaja dicat dengan kode Z ala militer Rusia. Tujuannya agar warga tidak bisa melarikan diri. Perlu diketahui, kondisi militer Ukraina memang sudah babak belur dan hancur. Mereka takut berhadapan langsung dengan pasukan tempur Rusia. Apalagi Rusia kian hari berhasil merebut kota-kota penting. Perang Rusia versus Ukraina makan korban Jerman, Taiwan, Arab. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan masalah bagi kedua negara saja, tapi juga negara lain. Perang dikhawatirkan membawa dampak ke sektor energi dan pangan. Rusia adalah produsen migas besar sementara Ukraina adalah lumbung pangan. Bukan hanya itu, tindakan agresif Rusia menyerang Ukraina juga membuat negara lain yang mengalami permasalahan klaim wilayah khawatir. Salah satunya Taiwan. Dalam rangkuman CNBC Indonesia, tidaknya ada 3 negara yang sudah jadi korban perang keduanya. Berikut penjelasannya. Jerman terancam resesi. Ini karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Serangan Moskow telah membuat negara barat memberikan sanksi dan merembet ke pasokan gas Rusia di Jerman. Ketergantungan yang tinggi pada pasokan energi Rusia menimbulkan risiko yang cukup besar dari output ekonomi yang lebih rendah, bahkan resesi dengan tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi.
kata Dewan Ekonomi Jerman yang memberi nasihat kepada pemerintah di Berlin dalam sebuah laporan dikutip CNBC Internasional. Jerman harus segera melakukan segala kemungkinan untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap penangguhan pasokan energi Rusia, segera mengakhiri ketergantungannya pada sumber energi Rusia. Sementara itu, Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck juga telah mengeluarkan peringatan dini tentang kemungkinan kekurangan gas alam. Ini setelah Rusia menerapkan pembayaran dengan rubel dan mengancam akan memutus pasokan jika permintaannya tidak dipenuhi. Habeck pun meminta perusahaan dan konsumen untuk menggunakan gas dengan hemat. Menurutnya, penyimpanan gas Jerman saat ini terisi hingga 25% kapasitas. Saat ini tidak ada kekurangan pasokan, kata Habeck dalam keterangan pers Selasa dikutip CNN Internasional. Namun demikian, kita harus mengambil tindakan pencegahan lebih lanjut untuk bersiap menghadapi eskalasi apapun oleh Rusia. Taiwan juga menjadi korban perang Rusia-Ukraina. Investor asing ramai-ramai meninggalkan negara itu sejak serangan dilakukan Moskow ke Kiev. Eksodus ini bukan tanpa alasan. Muncul kekhawatiran yang sama di mana China dapat meningkatkan kekuatan militer untuk menyerang Taiwan. Dalam 3 minggu setelah invasi, investor asing melepas saham sekitar 480 miliar dolar Taiwan atau 16,9 miliar rupiah, kata Direktur Mega International Investment Service, sebuah perusahaan yang berbasis di Taipei, Alex Huang. Taiwan sudah menegaskan berpisah dari Cina sejak 1949, namun Cina tetap mengklaim wilayah itu provinsinya yang membelot. Arab. Munculnya Arab sebagai korban selanjutnya dipaparkan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengungkapkan bahwa perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membawa dampak mematikan bagi negara-negara Arab. Pasalnya, kedua negara ini merupakan eksportir komoditas yang penting bagi wilayah ini. Dalam kunjungannya di Aljazair, Blinken mengatakan Ukraina saat ini merupakan sumber bahan pangan seperti gandum yang sangat penting bagi Timur Tengah. Sementara Rusia juga merupakan supplier penting minyak dan gas. Kampanye militer Rusia memiliki konsekuensi mematikan bagi warga di Timur Tengah. Ini berdampak langsung pada kehidupan mereka saat ini, terutama yang berkaitan dengan kenaikan harga pangan, terutama gandum.